Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dengan masalah aplikasi atau penerapan dari turunan atau dari nilai maksimum dan nilai minimum yang telah kita pelajari kemarin. Yang jadi sekarang ini merupakan aplikasi atau penerapan dari materi yang kita pelajari kemarin. Di sini saya akan menyediakan beberapa soal terkait dengan aplikasi turunan dalam kehidupan sekitar kita. Kemudian akan ada juga kisi-kisi soal UTS dan ada juga latihan soal UTS. Jadi diharapkan dan dimohon agar kalian semuanya bisa menyimak dan memahami materi kita pada hari kali ini. Nah, ini yang pertama, ini soal mengenai aplikasi turunan. Jadi materi ini termasuk salah satu materi yang akan keluar nanti di UTS ya. Soalnya perhatikan, jadi suatu kota akan dibuat dari selembar kertas karton yang memiliki panjang 24 cm dan lebarnya 9 cm. Agar terbentuk kotak, maka keempat sudut kertas dipotong berbentuk persegi. Lihat pada gambar di bawah. Gambarnya ini ya. Pertanyaannya adalah tentukanlah ukuran dari kotak yang memiliki volume paling maksimum. Ukuran berarti menentukan tinggi, panjang, dan lebar dari kotak yang dibuat. Ya, jadi di sini tuh kalian harus memahami maksud yang diminta oleh soal. Apa yang dimaksud dari soal? Jadi pada soal itu ada sebuah kotak nih yang akan dibuat dari selembar kertas karton. Ini selembar kertas karton pada gambar ini perhatikan yang berbentuk persegi panjang ya. Yang punya panjang itu 24 cm dan lebarnya itu 9 cm. Agar terbentuk kotak, maka keempat sudut kertas dipotong berbentuk persegi. Jadi keempat sudutnya, perhatikan, ini sudut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu dipotong berbentuk persegi ya. Berbentuk persegi berarti punya ukuran panjang dan lebar yang sama pada keempat sudutnya ini. Kita misalkan di sini panjangnya adalah X. X ya. Pertanyaannya adalah tentukan ukuran dari kotak tersebut. Berarti kita harus menentukan panjang, lebar, dan tingginya ya agar memiliki volume paling maksimum. Ingat volume maksimum. Masih ingat terkait dengan materi kita yang kemarin yaitu mengenai nilai maksimum atau minimum. Kalau volume maksimum berarti kalau kita misalkan volume volume itu sebagai V, maka volume maksimum itu adalah V aksen, yaitu V aksennya haruslah sama dengan 0 untuk volume maksimum. Ingat kemarin nilai maksimum atau nilai minimum itu F aksen X harus sama dengan 0. Jadi pada soal ini itu volume maksimum nih, agar volumenya maksimum berarti V aksennya itu sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari volumenya itu haruslah sama dengan 0. Nah, langkah pertama berarti kita memisalkan dulu nih bagian bagian apanya? Bagian panjang dan lebar dari persegi. Persegi itu adalah yang dipotong pada bagian keempat sudutnya. Ini ya, ini sudutnya, ini, dan ini. Jadi ada empat sudut kertas yang dipotong berbentuk persegi. Kita misalkan sebagai X, panjang dan lebarnya sebagai X ya. Kita bayangkan di sini nanti akan menjadi gambar bangun ruang yang awalnya bangun datar, bangun ruang dua dimensi, akhirnya menjadi sebuah bangun ruang. Dengan tingginya itu adalah X, lebarnya adalah 9 dikurangi X dikurangi X, yaitu 9 dikurangi 2X, dan panjangnya adalah 24 dikurangi X dikurangi X, yaitu 24 dikurangi 2X. Jadi kita punya panjang 24 min 2X, lebarnya 9 min 2X, tingginya adalah X. Ini kalau kita lipat ya, perhatikan, kita bayangkan atau kita imajinasikan, kita lipat nih menjadi sebuah
balok atau sebuah kotak nanti akan menjadi gambar yang di bawah ini, yaitu gambar bangun ruang atau gambar 3 dimensi dengan panjangnya 24 min 2x, lebarnya 9 min 2x, dan tingginya adalah x. Langsung kita masukin ke dalam rumus volumenya. Volume dari balok itu adalah apa? Panjang kali lebar kali tinggi, ya. Kita langsung masukin nih. Panjangnya berapa? 24 min 2x. Lebarnya adalah 9 min 2x. Lalu tingginya adalah x. Nah, ini bisa kita uraikan. 24 min 2x dikali 9 min 2x dikali x. Ya, dikali x. Oke, biar nggak bingung, rumusnya ini kita ganti dengan titik. Jadi P dikali L dikali T. Nah, gitu ya. 24 dikali 9 itu 216. Kita uraikan ini. 24 dikali min 2x berarti min 48x. Min 2x dikali 9 berarti min 18x. Min 2x dikali min 2x berarti plus 4x kuadrat. Seperti ini ya. Dikali dengan x. Nah, kemudian coba kita sederhanakan. 216 dikurangi 66x ditambah 4x kuadrat. X ya, dikali dengan x. Maka menjadi 216x dikurangi 66x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Kita sudah dapatkan rumus volumenya. Nah, volumenya itu haruslah maksimum, berarti V aksennya itu harus sama dengan 0. Kita cari V aksen dari 216x min 66x kuadrat plus 4x pangkat 3. Berapa itu? Yaitu 216 dikurangi 132x ditambah 12x sama dengan 0 ya. Kemudian kita bagi dengan 12. Kita bagi dengan 12. 216 dibagi 12 itu berapa ya? 216 dibagi dengan 12. Kita coba hitung. Ini 1, 2, 9, 6 berarti 18. 18 dikurangi 11 ya. 132 dibagi 12 itu 11. X ditambah X sama dengan 0. X kuadrat ya, sorry. Ini X kuadrat. Atau kita balik, X kuadrat min 11X ditambah 18 sama dengan 0. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi X min 9 dikali X min 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan 9 atau X sama dengan 2. Perhatikan, X sama dengan 9 atau X sama dengan 2. Pada gambar di sini, mungkin enggak kalau nilai X itu sama dengan 9? Jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena total lebar ini itu adalah 9. Masa kalau totalnya 9, nilai X juga 9? Kan nggak mungkin ya, nggak logis ya. Berarti yang logis atau yang masuk akal nilainya adalah X sama dengan 2. Jadi yang memenuhi nilainya itu adalah yang X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, setelah itu berarti kita bisa masukin ke dalam panjang, lebar, dan tingginya. Tingginya tadi berapa? Tingginya adalah X. X-nya berapa? X-nya adalah 2 cm. Kemudian lebarnya adalah 9 min 2X. Berarti 9 min 2 kali 2, min 4 sama dengan 5 cm. Ini lebar ya. Kemudian panjangnya berarti 24 dikurangi 2X, yaitu 24 dikurangi 2 kali 2 dikurangi 4 sama dengan 20 cm. Jadi kita dapatkan tingginya 2 cm, lebarnya 5 cm, dan panjangnya 20 cm. Ini jawabannya ya. Tingginya 2, lebarnya 5, dan panjangnya 20 cm. Ini pembahasan mengenai soal pertama dari aplikasi nilai maksimum dan nilai minimum. Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang petani mempunyai pagar sepanjang 100 meter. Dia berencana untuk membangun 2 kandang yang berdekatan seperti gambar di bawah.
Berapa ukuran kandang yang memiliki luas maksimum? Pertanyaannya adalah ukuran kandang. Berarti kita mencari nilai X dan nilai Y-nya. Kita misalkan X ini sebagai lebar, Y ini sebagai panjangnya ya. Agar luasnya itu maksimum. Nah, luas bisa kita misalkan sebagai L. Luas maksimum berarti L aksennya haruslah sama dengan 0 ya. Luasnya maksimum berarti turunan pertama dari luasnya itu harus sama dengan 0. Gimana cara mencari luas? Ada yang tahu? Luas itu berarti panjang kali lebar ya. Luasnya berarti kan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya itu Y, lebarnya adalah X. Berarti X, Y. Ini untuk rumus luasnya. Tapi perhatikan di sini ada informasi penting bahwa petani tersebut akan mempunyai pagar sepanjang 100 meter. Jadi yang berwarna biru pada gambar ini itu kalau kita total panjangnya adalah sepanjang 100 meter ya. X-nya itu ada 3X. Ini X yang pertama, X yang kedua, ini X yang ketiga. Berarti 3X. 3X ditambah dengan 2Y. Y-nya ini satu, ini Y yang kedua. Berarti 3X ditambah 2Y itu totalnya mempunyai panjang 100 meter. Ya, bisa kita tulis menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 100 meter. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2Y sama dengan 100 min 3X atau Y sama dengan 100 min 3X dibagi dengan 2, yaitu Y sama dengan 50 min 3 per 2X ya. 50 min 3 per 2. X. Nah, nilai Y inilah yang kita substitusikan ke dalam rumus luas. Luas tentu aja X dikali Y. Ya, kita masukin nilai Y-nya. Berarti X dikali 50 min 3 per 2X. Sama dengan 50X dikurangi 3 per 2X kuadrat. Nah, ini rumus luasnya. Agar luasnya maksimum, perhatikan. Kita tulis di sini, agar luas maksimum, maka L aksennya itu sama dengan 0. L aksen berarti turunan pertama dari luasnya. Berapa? 50 dikurangi 3X ya, sama dengan 0. Sehingga min 3X sama dengan min 50 atau X-nya sama dengan 50 per 3. Kita sudah dapatkan X-nya itu 50 per 3 ya. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Kita tinggal masukin nilai X ini ke dalam Y. Maka Y-nya sama dengan 50 dikurangi 3 per 2 dikali X, yaitu 50 per 3. Dicoret, coret, maka 50 dikurangi 50 dibagi 2, yaitu 25 sama dengan 25. Jadi kita dapatkan X sama dengan 50 per 3 meter. Sedangkan Y-nya sama dengan 25 meter. Gitu ya. X dan Y-nya. X tadi kita misalkan dengan panjang ya. X panjang, Y-nya itu lebar. Atau bisa dibalik lah. X-nya itu lebar, Y-nya panjang. Tidak masalah. Yang penting diketahui nilainya. X-nya itu 50 per 3 meter. Y-nya adalah 25 meter. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Seorang petani ingin memagari dua kandang persegi panjang identik yang berdampingan, masing-masing dengan luas 900 meter persegi seperti yang ditunjukkan gambar di bawah. Masing-masing ya. Jadi masing-masing itu luasnya 900 meter persegi masing-masing. Yang ini 900, yang ini juga 900. Keduanya itu identik ya. Berapakah X dan Y agar panjang pagar yang dibutuhkan itu paling sedikit? Agar X dan Y itu pagarnya yang dibutuhkan paling sedikit. Berarti, gimana konsepnya ini?
Berarti kita akan mencari pagar ya, panjang pagar. Kita misalkan panjang pagar, panjang total pagar itu sebagai P. Maka agar paling sedikit, berarti P aksennya itu harus sama dengan 0 ya. Nah, dari gambar ini kita bisa mencari tahu nilai luasnya. Luasnya diketahui jelas nih di sini, yaitu 900 meter persegi. Luasnya sama dengan 900 meter persegi. Luas, ini luas untuk satu bidang, yaitu X. Satu bidang ini ya, satu bidang. Kalau dua bidang berarti ya L-nya sama dengan 1800 ya. Nah, luas dari dua bidang ini berapa luasnya? Berarti kan X, Y dikali dengan 2. Karena ada dua luas, berarti 2XY ya. 2XY sama dengan 1800 meter persegi. Atau Y sama dengan 1800 dibagi 2X, yaitu Y sama dengan 900 dibagi X ya. Kita dapatkan 900 dibagi dengan X. Kemudian perhatikan, di sini kan X ya. Di sini kan X, otomatis ini juga X, ini juga X, dan ini juga X. Kalau di sini Y, berarti sini Y, dan di sini Y. Ya enggak? Sini Y, di sini Y. Maka di sini X, ini pun juga X. Total ada berapa X? Total itu ada 4X. 4X, berarti panjang total pagarnya, atau kita misalkan P ya, itu sama dengan X-nya ada berapa tuh? Ada 4X ditambah dengan Y-nya ada 3, berarti 3Y. Nah, berarti P-nya sama dengan 4X ditambah 3Y. Y-nya bisa kita ganti dengan 900 dibagi X. Berarti P sama dengan 4X ditambah 3 dikali 900 dibagi X. Nah, sama dengan 4X ditambah 2700 dibagi dengan X. Nah, yang dibutuhkan adalah agar panjang pagarnya itu paling sedikit. Berarti gunakan nilai maksimum dan minimum, yaitu P aksennya sama dengan 0. Ya. Ini juga bisa kita ubah nih bentuknya menjadi 4X ditambah 2700 X min 1. Nah, agar maksimum dan minimum, maka P aksennya itu sama dengan 0. Kita cari turunan pertama dari P, yaitu 4. Kemudian dikurangi 2700 X pangkat min 2 sama dengan 0 ya. Atau 4 dikurangi 2700 dibagi X kuadrat sama dengan 0. Gini ya. Ini bisa kita uraikan lagi di sebelah kanan. Maka 4 sama dengan 2700 dibagi X kuadrat. X kuadrat sama dengan 2700 dibagi 4. Berapa nih? Coba kita hitung. 2700 dibagi dengan 4. Ini 4. Kok 46 ya? 6, 2, 4, 30. Ini 7, 28, 25. 675. Berarti X kuadrat sama dengan 675. Sehingga X sama dengan akar dari 675. Maka X sama dengan akar dari 225 dikali 3. Akar 225 itu berapa? 15. Berarti 15 akar 3 meter. Ya. Y-nya berapa? Tinggal kita masukin aja nilai X ini ke dalam persamaan ini. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 900 dibagi 15 akar 3. Gini ya. Kita kalikan sekawan, akar 3 dibagi dengan akar 3. Maka 900 akar 3 dibagi dengan 45 sama dengan 20 akar 3 meter. Nah, kita dapatkan nilai Y-nya adalah 20 akar 3 meter dan nilai X-nya adalah 15 akar 3 meter. Gitu ya. Jadi ini mengenai contoh aplikasi nilai maksimum dan turunan, nilai maksimum dan nilai minimum pada kehidupan sehari-hari. Ada 3 soal yang saya sampaikan ya.
Semoga bisa dipelajari dan semoga bisa dipahami karena materi ini merupakan salah satu materi yang nantinya bakal keluar di UTS minggu depan. Nah, kemudian ada kisi-kisi soal UTS. Jadi, kisi-kisinya adalah seperti ini. Waktu pengerjaannya itu 120 menit atau 2 jam. Soal UTS-nya akan terdiri dari 5 soal dengan rinciannya. Satu soal pertidaksamaan, satu soal fungsi, satu soal limit, satu soal turunan, dan satu soal aplikasi turunan. Ya. Kalau aplikasi ini berarti menggunakan nilai maksimum atau minimum, atau bisa juga aplikasi max dan min seperti yang barusan saya jelaskan. Nah, ini adalah latihan soal UTS. Jadi seperti ini gambaran soal UTS besok ya. Ada 5 soal. Yang pertama ini mengenai apa nih? Mengenai turunan. Ini mengenai turunan soal yang pertama. Soal yang kedua mengenai pertidaksamaan. Yang ketiga mengenai maksimum dan minimum ya. Ini aplikasi turunan. Yang keempat ini fungsi. Dan yang kelima itu mengenai limit. Ya. Jadi seperti ini kira-kira untuk contoh soal UTS minggu depan. Kita coba bahas satu persatu kelima soal ini. Soal yang pertama dulu. Jika fx sama dengan cos x min sin x dibagi dengan x, maka f aksen 0 adalah, yang ditanyakan adalah f aksen 0. Berarti kita harus mencari tahu dulu nilai dari f aksen x-nya. Ya. Ini merupakan bentuk pembagian pada turunan. Berarti kita misalkan dulu nih bagian pembilang itu sebagai ux sama dengan cos x min sin x. Lalu kita misalkan pada bagian penyebutnya sebagai x. Kita cari masing-masing turunannya. U aksen x turunannya adalah min sin x dikurangi cos x. Sedangkan V aksen X turunannya adalah 1. Sehingga bisa kita gunakan rumus turunan pada pembagian, yaitu U aksen dikali dengan V ya, bukan V aksen, dikurangi U dikali dengan V aksen, dibagi dengan V kuadrat. Ini rumus untuk pembagian pada turunan. U aksennya berapa? U aksennya adalah min sin X min cos X dikali dengan V. V-nya adalah X. Dikurangi UX, yaitu cos X min sin X. Dikali V aksen, dikali 1. Dibagi dengan VX kuadrat. Berarti X kuadrat. Nah, kemudian seperti apa nih? Bisa langsung kita masukin ya nilai F aksen nolnya. F aksen nolnya. Berarti min sin 0 dikurangi cos 0 dikali dengan 0. Dikurangi cos 0 dikurangi sin 0 dikali 1. Tetap dibagi dengan 0 kuadrat. Sama dengan min sin 0 itu berapa? Min 1 ya. Sin 0 itu 0 ya. Berarti ini 0 dikurangi dengan cos 0, 1. Tapi dikali dengan 0. Dikurangi cos 0 itu 1, dikurangi sin 0 itu 0. Dibagi dengan 0. Maka ini jelas hasilnya adalah 0 dikurangi 1 dibagi dengan 0 sama dengan min 1 dibagi dengan 0. Min 1 dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Maka F aksen 0 itu apa kesimpulannya? Tidak ada atau tidak punya nilai. Jadi F aksen 0-nya itu tidak ada. Ini pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut pembahasan soal yang kedua. Kalau ada soal pertidaksamaan seperti ini, kita harus membuat salah satu sisi atau ruas itu menjadi 0. Kita bikin aja di sini tuh ruas kanan itu menjadi 0 ya. Maka bisa kita pindahkan 3 itu ke ruas kiri. Maka menjadi X kuadrat min 4 dibagi X min 2 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0.
Nah, kemudian kita kalikan ini 3 dengan X min 2 ya. Nah, X min 2 seperti ini. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian X kuadrat min 4 min 3X plus 6 ya. Dibagi dengan X min 2. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian X kuadrat min 3X plus 2 per X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan, sekarang bentuknya itu menjadi sebuah pertidaksamaan pecahan, ya. Menjadi bentuk pertidaksamaan pecahan dengan ruas kanannya itu 0. Nah, masih ingat nggak dengan teori yang udah kita jelaskan kemarin, yang udah kita pelajari kemarin? Kalau ada A per B lebih dari sama dengan 0, ya, pecahan ya, pembagian dua buah fungsi, maka akan mengakibatkan A dikali B itu lebih dari sama dengan 0. Pada pecahan ini berarti A-nya itu adalah yang bagian atas pembilang, B-nya adalah yang bagian penyebut, X min 2. Berarti perkalian di antara keduanya itu lebih dari sama dengan 0, ya. Maka bisa kita lanjutkan di sini. X kuadrat. X kuadrat min 3X plus 2 dikali dengan X min 2 itu lebih dari sama dengan 0. X kuadrat min 3X plus 2 ini bisa kita faktorkan ya. Maka X berapa nih? X min 2, X min 1. X min 2 lebih dari sama dengan 0. Perhatikan ya, karena bentuknya pecahan di sini, bagian penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. X min 2 tidak boleh sama dengan 0, sehingga X tidak boleh sama dengan 2. Ya. Berarti X tidak boleh sama dengan 2. Ini jangan sampai terlewatkan. Nah, kemudian kita bikin garis bilangan. Garis bilangan ya, yaitu 1 dan 2. 1, 2-nya tidak saya hitamkan karena perhatikan 2 itu tidak termasuk. X tidak boleh sama dengan 2. Coba kita masukin di sini 0. 0 kita masukin ke persamaan di atas, ini nilainya adalah negatif. Kalau 3 kita masukin maka positif. Lalu di antara 1 dan 2 kita coba cari 3 per 2. 3 per 2 kalau kita masukin ke sini itu negatif ya. Kita masukin ke sini itu positif. Kita masukin ke sini itu juga negatif. Maka hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya adalah lebih dari. Berarti yang positif. Positif tapi tidak sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis sebagai X, di mana X-nya itu adalah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, atau X-nya itu lebih dari 2. Gini ya. Jadi X-nya itu lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, atau X-nya itu lebih dari 2. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi interval, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah dari 1 sampai 2 tapi kurung buka, atau 2 sampai dengan tak hingga. Nah, seperti ini. Jadi perlu diingat bahwa kita harus membuat salah satu ruas, misalkan aja ruas kanan ya, menjadi 0. Kemudian kita jadikan atau kita uraikan agar menjadi sebuah pertidaksamaan pecahan, kemudian gunakan rumus ini. Kalau kita punya A per B lebih dari sama dengan 0, maka perkalian A dan B-nya juga lebih dari sama dengan 0. Ya. Kemudian gunakan cara biasa, bikin garis bilangannya, langsung diketahui himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nomor 3, kita punya nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama berarti langkahnya apa? Nilai maksimum dan minimum, kita cari f aksen x-nya. F aksen x dari fx sama dengan x per 2 ditambah 2x kuadrat. Berarti setengah ditambah 4x ya. Kalau maksimum dan minimum berarti f aksen x-nya haruslah sama dengan 0. Kita langsung kerjakan aja. F aksen x-nya ini haruslah sama dengan 0. Berarti setengah ditambah 4x sama dengan 0. Sehingga 4x sama dengan min setengah.
atau X sama dengan min 1/8 ya. Min 1/8. X ini disebut sebagai titik stasioner. X sama dengan min 1/8. Ini disebut sebagai titik stasioner. Dari sini kita ketahui titik kritisnya. Maka titik kritisnya itu adalah min 1/8, kemudian intervalnya min 1 sampai dengan 1. Ya. Lalu kita hitung masing-masing nilainya. F min 1/8 berapa? Masukin ke fungsinya. Min 1/8 dibagi 2 ditambah 2 dikali min 1/8 kuadrat. Kira-kira berapa nih ya? Min 1/4. Min 1/4 ya? Dibagi 2 bukan min 1/4 dong. Dibagi 2 berarti min 1/16. Min 1/16 ditambah 2 dikali 1/64 sama dengan min 1/16 ditambah 1/32 ya. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi min 2/32 tambah 1/32 sama dengan min 1/32. Kemudian F min 1 maka menjadi min 1/2 ditambah 2 dikali min 1 kuadrat sama dengan min setengah ditambah 2 berarti 3/2. Lalu ada F1. F1 berarti setengah ditambah 2 dikali 1 kuadrat. Setengah ditambah 2 sama dengan 5/2. Jadi jelas nilai maksimumnya adalah, maka nilai maksimumnya adalah 5/2. Kemudian nilai minimumnya adalah min 1/32. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut pembahasan nomor 4. Kita punya dua buah fungsi di sini, fungsi interval atau piecewise. Fx sama dengan x plus 2 pada saat x-nya kurang dari sama dengan 1, dan 3x plus 1 pada saat x-nya itu lebih dari 1. Gx sama dengan akar x pada saat x-nya lebih dari sama dengan 1, x kuadrat pada saat x-nya kurang dari 1. Yang ditanyakan adalah komposisi fungsi. F bundaran G dari min 1 dan G bundaran F dari 1 adalah. Oke, kita kerjakan. Yang pertama adalah F bundaran G dari min 1. Ini sama aja dengan F G min 1. Perhatikan, G, fungsi G min 1 ya. Kita kerjakan dulu fungsi G min 1. Min 1 itu terpenuhi di mana? Terpenuhi di X kurang dari 1. Berarti fungsinya adalah X kuadrat. X kita ganti dengan min 1. Berarti min 1 kuadrat itu sama dengan 1. Ya. Berarti G min 1 itu sama dengan 1. Min 1-nya itu terpenuhi di X kurang dari 1. Sehingga fungsinya adalah X kuadrat. Min 1 dimasukin ke X kuadrat menjadi min 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 1. Jadi F1. F1 pada saat X-nya itu 1 terpenuhi di mana? F, fungsi F ya. Maka terpenuhi di sini ya, X kurang dari sama dengan 1. Sehingga fungsinya adalah X plus 2. Pada saat X-nya 1, maka 1 plus 2 sama dengan 3 ya. Jelas sama dengan 3. Ini yang pertama. Yang kedua, G bundaran F dari 1 sama dengan G dari F1. F1 yang mana? F1 berarti yang tadi. F1 terpenuhi di sini ya. X-nya untuk sama dengan 1. Fungsinya adalah X plus 3. X kita ganti dengan 1. 1 plus 2 berarti sama dengan 3. Maka ini menjadi G3. Nah, seperti ini. Perhatikan G3 berarti X-nya sama dengan 3. 3 terpenuhi di mana 3? 3 itu terpenuhi pada saat X-nya lebih dari sama dengan 1. Fungsinya adalah akar X. Berarti kalau G-nya 3, kalau X-nya 3 maka menjadi akar 3. Nah, seperti ini. Gampang ya. Jadi kita dapatkan F bundaran G min 1-nya itu adalah 3. G bundaran F-nya, G bundaran F1 itu akar 3.
Lanjut ke soal terakhir mengenai limit. Perhatikan apakah limit dari fungsi tangga di atas itu ada? Nah, ada berarti kita harus mencari limit kiri dan mencari limit kanannya. Limit kirinya dulu nih. Limit kiri fx. Limit kiri berarti yang atas ya, x kurang dari sama dengan 2. Kita pakai fungsi yang 2x plus 5. Limit x menuju 2 dari 2x plus 5. Sama dengan berapa nih? 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian kita cari limit kanannya. X 2 plus dari fx. Berarti kita gunakan fungsi yang lebih dari 2. Limit x 2 plus yaitu fungsinya adalah x kuadrat ditambah 5 sama dengan 2 kuadrat ditambah 5 sama dengan 9. Nah, jadi kesimpulannya adalah karena limit kiri sama dengan limit kanan, kita tulis karena limit kirinya itu sama dengan limit kanan, yaitu sama dengan 9, maka apa? Maka limit x menuju 2, limit fx-nya itu ada. Itu ya. Jadi karena limit kirinya itu sama dengan limit kanan, yaitu sama dengan 9, maka limit fungsinya itu ada. Jadi gitu ya pembahasan kita pada materi kali ini dan persiapan untuk menghadapi UTS minggu depan. Jadi semoga kalian mempersiapkan diri sebaik mungkin dan semaksimal mungkin agar nilai UTS-nya itu nanti tidak mengecewakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.